Ya, baik. Udah siap, Bu ya? Insya Allah, Bu. Ya, sebenarnya ini ada dua dosen, Bu Yoni ya. Ini panggilannya apa nih? Nisa, Yoni, Levia ini, Bu. Seperti biasa aja, Bu. Yoni aja, Bu. Masih ingat, Bu? Iya, Yoni. Oke, baik. Eh, ini Bu Lesniarti ya, sudah masuk lagi. Bu Lesni keluar dulu ya. Oke, sudah keluar. Ya, baik Bu Yonisa. Sebenarnya ini langsung ada dua dosen, Bu ya. Ada dua, ini nampaknya Ibu Indah Herningrum masih belum masuk. Sambil mungkin kita mulai dulu sambil menunggu beliau gitu ya. Tadi sudah saya hubungi barusan, tapi nampaknya masih belum masuk. Ya baik, Eh, untuk pertama ya, mari kita buka ujian ini sesi pertama oleh Ibu Yonisa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bu Yonisa, memang ada beberapa kalau di pendalaman materi, mungkin Bu Yonisa sudah baca ya, beberapa ada rubrik penilaian juga yang harus Bu Yonisa pahami untuk ujian komprehensif ini. Cuman saya dengan Bu Indah Herningrum sudah membagi materi ya. Saya khusus di bidang Al-Quran, menguji baca tulis Al-Quran, termasuk tajwidnya. Nah, nanti untuk pendalaman materi PAI-nya, baik prakteknya segala macam nanti berkaitan materi itu nanti dengan Ibu Indah Herningrum. Nah, mudah-mudahan ini Ibu Indah segera bergabung ya. Iya, Bu. Ya, baik. Em, kita mulai saja Bu Yanisa ya sebelum sambil menunggu Bu Indah ya. Ya, Berarti fokus ke Al-Quran dulu nih Bu Yanisa. Bu ya, Yanisa Bu. ada Al-Quran sekarang Bu Yanisa pegang Ada. Al-Quran? Ada. Oke, baik. Sebelumnya mungkin Bu Yanisa tahu gitu ayat tentang pendidikan, eh, maunya pendidikan apa nih? Pendidikan karakter kali ya. Gimana Bu Yanisa? Pendidikan inilah bolehlah tauladan misalnya atau akhlak terpuji misalnya boleh yang Bu Yanisa pahami lah kira-kira dalam Al-Quran itu apa yang termasuk dalam ayat tersebut Bu Yanisa. Mungkin tahu Bu Yanisa? Mana, Bu? Oh ini siapa nih Bu Maya? Bu Maya. Iya Bu, baru masuk Bu. Oh ya, Bu Maya ke Zoom yang besar dulu Bu. Kita ujiannya satu-satu Bu. Ya Bu, Bu ya, Bu. Oh ya, oke, Bu Maya sudah. Oh, nampaknya sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Indah Herningrum ya. Ya, sudah bergabung, Masya Allah. Sehat Bu, sudah mengawali tadi ya. Ya, baik. Ini nggak apa-apa Bu, kita lanjutkan saja Bu Indah ya. Mungkin nanti setelah ini langsung ke Bu Indah saja ya, karena tadi sudah terlanjur dimulai. Ya, Bu Yonisa, mungkin bisa Bu Yonisa baca dibuka dulu Al-Qur'annya Bu. Nanti Ya, diulang. Ya, yang pertanyaan nanti saya ulang lagi Bu. Sekarang coba Al-Qur'annya dulu, baca Al-Qur'annya dulu Bu Yonisa. ya. Boleh pilih sembarangan ayatnya ya, Bu? Ya, boleh. Oke, untuk kalau tadi lain ya. Ini ya boleh Bu Yanisa. Oke. Oke. Eh, saya akan membaca surah Luqman, Bu. Ayat 1, 2. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.
هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Oke, baik. Cukup, Bu Yonisa? Ya, baik. Dari ayat yang Bu Yonisa bacakan tadi, silahkan Bu Yonisa jelaskan mungkin yang mana, apakah ada izhar, huruf izhar di sana, apakah ada idgham, mana? Silakan ikhfa yang mana? Nah, untuk tajwidnya silakan Bu Yonisa jelaskan. Kalau dari satu ini aja boleh Bu Yonisa, satu ayat itu saja. Ya, Bu. Ya, Untuk di ayat keempat, ya, ada mim mati bertemu dengan huruf ba, ya. itu hukumnya ikfa, Bu. Ikhfa. Ya, ikfa syafawi. Ikhfa apa, Bu Yunisa? Ikfa syafawi, Bu. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Lanjut. Silakan lanjutkan satu ayat itu, jelaskan. Nah, Apalagi yang ada di situ banyak tuh. Yang mana ada iklab apa? Nah, silakan jelaskan. boleh langsung ke ayat 5, Bu. Ya, oke. Ayat 5 apa di situ? Nah, di la itu panjangnya 4 sampai 6 harokat, Bu. Karena ada tanda benderanya di sana. Kemudian ada tanwin bertemu dengan hudam mirwab. Tanwin bertemu dengan huruf mim tasydid. Itu hukumnya itu adalah didengung, ditahan dulu, Bu. Idgham apa itu namanya? Idgham mimi, Bu. Nah, idgham apa? Idgham Salah ujian. apa, Bu? Idgham apa maksudnya itu? Idgham apa? Idgham mimi, Bu. Oke, lanjut. Kemudian huruf apa lagi ini? Nun mati bertemu dengan huruf ro, itu hukumnya apa ini? Mim mati nun mim mati bertemu dengan huruf ro, jadi huruf nunnya itu nun matinya itu tidak dibunyikan, langsung masuk ke huruf ro. Kemudian huruf la panjangnya 4 sampai 6 harokat gitu, Bu. Oke, baik, Bu Yunisa, silakan Bu Yunisa tulis ya satu ayat aja Bu Yunisa, jangan semuanya ya. Silakan ditulis Bu Yunisa, lalu diperlihatkan atau nanti boleh difoto setelah ditulis ya. Ya, Ayat yang dibacakan tadi. ya, Bu. Ya, bisa ditulis sekarang langsung Bu Yunisa. Ya. Satu ayat aja ya. Ya, Bu.
Satu ayat aja Bu ya. Ya, Bu. Oke, sebentar Bu. Balik ya, Bu. Gimana caranya? Oke, stop Bu. Ya, nanti ya sudah nampak. Oke, ini kan lagi Bu, dikedepankan lagi ayatnya yang tadi ya. Oke Bu, nanti tolong Ibu fotokan ya, tapi jangan kirim ke grup Bu. Mungkin Japri aja kali ya, kirim ke saya dengan Bu Indah, karena kan Bu Indah juga nilai nanti untuk Quran. Di Japri aja Bu Indah ya, untuk Ya, Bu. tulisannya. Ya, Ya Bu, baik. ya saya jangan kirim sekarang Bu ya, nanti aja. Takutnya udah dipersiapkan ayat sama yang lain kan, yang lain orang lain yang nulis gitu kan. Ya. Ya oke. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja dilanjutkan oleh Bu Indah. Ya Bu, silakan Bu Indah. Oke, terima kasih Ibu Dr. Yul. Selamat siang Ibu Yonisa Levia. Yang, Bu. Gimana? Udah siap dengan saya lagi nih? Insya Allah. Oke, kita langsung ya untuk mempersingkat waktu, kita banyak ini yang antri. Oke, Bu Yonisa, kita kemarin di pendalaman materi kita sudah mempelajari teori belajar. Benar kan? Ya. Dengan siapa dosennya? Ya, Bu, sudah dipelajari teori belajar. Siapa dosennya di teori belajar? Pak Nuzmi, Bu. Pak Nuzmi. Nah, saya ingin tanyakan terkait dengan pengetahuan Ibu tentang teori-teori belajar. Apa saja yang Ibu ketahui tentang teori-teori belajar? Ya. Karena teori belajar adalah dasar untuk Ibu membuat modul ajar, kan? Ya. Coba Ibu jelaskanlah macam-macam teori belajar itu apa. Ya. Oke, izin menjawab, Bu ya. Untuk yang telah kami pelajari di pendalaman materi itu, ada 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik, di mana teori belajar ini menekankan bahwa peserta didik itu membangun pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri gitu Bu. Nah, jadi guru ini bertindak sebagai fasilitator. Nah, peserta didik ini bisa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan mereka itu melalui kegiatan-kegiatan aktif seperti proyek, kemudian diskusi kelompok juga Bu. Nah, di dalam misalnya di dalam PBL, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan solusi dari masalah nyata tersebut, Bu, masalah yang kita sediakan itu. Kemudian ada yang namanya teori belajar humanistik atau humanisme gitu ya. Nah, teori belajar ini itu berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik itu tercakup dari aspek kognitif, aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di sini di dalam modul ajar yang akan kita susun itu akan kita beri ruang bagi siswa untuk bekerja ataupun untuk berkembang secara individual sesuai dengan bakat dan minatnya, gitu Bu. Nah, kemudian itu humanistik, itu benar humanistik. Iya, Bu. Sepengetahuan saya, iya. Itu humanistik itu lebih menekankan apa? Pembelajaran yang lebih menekankan proses kah? Lebih menekankan apa hasil kah? Atau seperti apa? Menekankan pada pembelajaran yang relevan gitu Bu, pembelajaran yang lebih bermakna gitu Bu. Boleh. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada teori belajar behaviorisme atau behavioristik gitu. Nah, teori ini menekankan pada perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, kemudian ada teori belajar
yang namanya sosial, teori belajar sosial, di mana teori ini menekankan pembelajaran yang terjadi itu melalui interaksi sosial ataupun observasi. Nah, di sini dalam konteksnya misalnya PBL itu problem based learning, peserta didik ini bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas-tugas sehingga mereka itu bisa saling belajar dari pengalaman dan juga dari pengalaman mereka dan teman-temannya gitu, Bu. Oke, oke, baik Ibu Yunesa. Nah, kita coba dengar juga pemahaman Ibu terkait dengan perangkat pembelajaran. Kemarin sudah kita bahas juga tentang perangkat pembelajaran yang sampai LK12 itu ya. Ya. Benar ya. Nah, oke. Nah, jadi setiap kurikulum Merdeka itu punya tahapan. Benar Ya. kan? Ada tugasnya pemerintah, ada tugasnya sekolah, ada Ya. tugasnya siswa, guru, ada kolaborasi guru Ya. dengan guru. Nah, kalau untuk tugasnya pemerintah itu apa dokumennya itu ya Bu ya untuk kurikulum Merdeka ini? Kalau untuk pemerintah yang menyediakan itu ini Bu, capaian pembelajarannya gitu, Bu. Oke, Nah, ya, capaian oke, pembelajaran. benar ya. Jadi capaian pembelajaran yang disiapkan oleh pemerintah gitu. Ya. Setiap fasenya ada Ya. capaian pembelajarannya, ada elemennya. Nah, kalau PAI ini elemennya ada berapa, Bu ya? Untuk PAI ini elemennya ada apa itu? Elemen. Elemen setiap fasenya ada berapa, Ibu? Ada enam ya, Bu. 6 apa 5? Apa 4? Elemennya ada. Kan bikin modulnya kemarin. Ya, iya, Bu. Diulang-ulang terus. Nggak ingat, Al-Quran hadis. Oh iya, Ih. iya, Bu. Al-Quran Ah, hadis, ada sejarah, ya, Bu. Ada ah, sejarah, kemudian ada akidah akhlak, ah. kemudian ada fikih. Hmm. Terus, Al-Quran hadis, sejarah, fikih, kemudian ada apa namanya tadi, akidah akhlak ya, fikih, Al-Quran hadis, sejarah. Ada 4 ya, Bu. oke, oke lah, dilihat lagi lah itu ya. Oke, Ya, jadi pemerintah itu menyiapkan CP-CP setiap fase, setiap elemen itu udah ada ya, itu ya Ibu ya. Nah, kita kembali ke apa setelah tugasnya pemerintah. Nah, ada sekolah ke apa tugasnya sekolah. Nah, kalau di sekolah pada implementasi Kumar ini apa sih? ya. Menyiapkan apa sih sekolah ini? Eh, Berarti sekolah itu untuk tugasnya sekolah itu menyiapkan yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan, Bu. Oke, kos ya. Ya, ya, Kos. Kalau di madrasah itu kom. kom. Ya, Ya, apa isinya kemarin visi misi, merefleksikan itu ya. ya, Oke. Oh, kenapa Bu? Kami juga mempelajarinya padahal ini tugasnya sekolah. Nah, ya, ya, karena Ibu apa namanya? Kan tugasnya sekolah itu kepala sekolah membuat tim dalam ya, analisis kom ini. Jadi siapa tahu besok Ibu termasuk tim dalam pembuatan kos ya, ini. Jadi guru profesional memang harus mengerti analisis kurikulum operasional sekolah ini. Atau ya, kos kalau di madrasah ya. ya. Nah, Ibu setelah ada tugas pemerintah sekolah. Nah, tugas Ibu lagi nih. Apa tugas Ibu? Nah, Tugas kami apa ini tugasnya? sebagai seorang guru itu yaitu membuat modul Hmm. ajar, Bu. Jadi Nah, capaian pembelajaran itu kita turunkan ah, menjadi TP, Bu, tujuan pembelajaran. oke, Kemudian oke, kita turunkan lagi menjadi ATP, alur oke. pembelajaran. Kemudian kita turunkan menjadi KKTP, Bu. Oke, benar ya. Jadi turunkan menjadi TP dari CP, turunkan jadi TP, kemudian Ya, alur-alurnya untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian KKTP, ya. indikator untuk oke, benar ya Ibu ya. Itu kita rangkum di dalam apa dokumennya namanya? Modul ajar, Bu. Modul ajar. Nah, selain modul ajar apa lagi Bu?
yang ada di implementasi kurikulum Merdeka, apalagi kemarin modul ajar, apalagi yang dibikin Asesmennya, Bu. asesmennya, apa isi asesmennya itu? Ada rubrik, Ya, apalagi? ada rubrik asesmen itu kan ada, kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada 3 ya, Bu, untuk Ya, asesmen diagnostik ataupun asesmen awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan, kemudian gaya belajar dan juga minat dari peserta didik, sehingga kita dalam membuat modul itu kita bisa sebelum terjun ke kelas itu kita sudah tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik gitu, Bu. Nah, oh kemudian oke. juga ada asesmen yang namanya asesmen formatif. Ini adalah Hmm, asesmen yang mengukur uh, bagaimana kemajuan dari proses pembelajaran itu. Bisa kita gunakan misalnya kuis interaktif misalnya. Kemudian hmm, juga asesmen yang disebut juga dengan asesmen sumatif, di mana asesmen hmm. sumatif ini itu berada pada tahap akhir, atau misalnya kita gunakan tes-tes gitu, Bu, baik itu tes tertulis maupun tes-tes yang lainnya. Oke, apalagi? Sudah bikin modul, ada asesmennya, apalagi? Kita siapkan juga medianya, Bu. Oke, medianya disiapkan. Terus apa lagi yang disiapkan? Medianya, LKPD-nya, kemudian LKPD. ya, Nah, apa satu lagi? Ada 5 materinya, Bu. itu ya. Ah, Materinya. materinya. Ya, Jadi ya, jadi tugas pemerintah adalah membuat CP, tugas sekolah adalah KOS, kemudian tugas ibu modul ajar, membuat ya. asesmen, membuat materi ajar, KPD dan media Media pembelajaran. pembelajaran. Nah, ada lagi, tunggu bentar. Maaf, halo? Iya. Oh ya, duduk aja bentar. Ibu lagi Zoom, bentar ya. Bentar. Ya, ya. Nah, ada lagi tugas apa namanya? Kolaborasi Ya, kolektif antar mata pelajaran, guru mata pelajaran. Itu apa namanya itu, Bu? itu kita membuat modul P5, Bu, dan P2RA. Nah, oke. Apa itu P5 itu? P5 itu adalah modul yang kita buat untuk apa namanya? Kalau kami di sekolah P5 itu belum mengikut sertakan guru PAI, Bu, Hmm. uh, tapi mudah-mudahan diikut sertakan, Bu, karena kami sudah belajar juga untuk membuat P5. Nah, untuk di Nah, sekolah apa inti kegiatan P5 ini, Bu Yunisa? inti kegiatan P5 itu adalah bagaimana peserta didik itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin, Bu. Oke. Kalau profil Pancasila ini ada berapa ya Ibu ketahui ya? 6, Bu. Apa saja itu? Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Mhm, Kemudian ada mandiri, mhm, kreatif, gotong royong, kalau mhm. tidak salah ya. Kemudian Nah, oke. Nah, untuk tema-temanya tahu Bu untuk kegiatan P5 ini apa aja temanya? ya, Bu, tahu, Bu. Ah, apa aja itu temanya? Kalau untuk yang sudah kami buat di modul itu gaya hidup berkelanjutan, Bu. Gaya hidup berkelanjutan itu satu baru. Apalagi yang diketahui selain gaya hidup berkelanjutan? Kearifan Apa lokal, itu? Bu. Kearifan Kearifan lokal. lokal, apalagi? Kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kemudian apa lagi ya? Apalagi? Apa lagi? Temanya udah disesuaikan udah ada gitu di peraturan pemerintahnya apa, Bu? Ah, oke. Oke, jadi gitu kan. Jadi implementasi kurikulum Merdeka itu sebenarnya sesimpel itu. Ada tugasnya pemerintah, ada tugasnya guru, ada tugas sekolah, ada guru, ada tugas kolaborasi dan ada kegiatan P5-nya kolaborasi atau kolektif dengan guru mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain untuk menerapkan P5 ini ya profil pelajar Pancasila ini yang sudah ada ketetapannya sampai ke temanya pun sudah tinggal dipilih saja temanya berbentuk apa. Ya, Ibu Nesa, Ya, Bu.
Oke, terima kasih Bu Yunesa, saya rasa cukup. Bu Yul, Ya, oke. hujan ya nggak terdengar jadi guna dua ya HP Oh, sama benar-benar laptop. ini udah Ya, mulai hujan juga. iya Bu Yunesa cukup ya Bu ya. Nanti untuk tugas yang tulisan tadi silakan kirim ke saya Bu ya untuk Ya, Bu. tulisannya tadi. Nah ini silakan Bu Yunesa keluar langsung suruh satu lagi yang masuk Bu ya. Boleh Yang saya ini. yang pilih, Bu? Boleh, Ya boleh, ya. boleh. Ya, gitu Boleh. aja lah. Terima Yang kasih, Bu. siap lah. Bu Yunesa kayak tadi aja siapa yang siap langsung gitu ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Iya ya. makasih Bu Yang Yul, belum. Bu Indah. Ya ya. ya, Ya, sama-sama. izin Bu Yul. Selamat. Ya, sukses. Ya.